Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Ramdhani dengan NIM belakang 071. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi dari struktur data pertemuan ketiga, yaitu stack atau tumpukan. Jadi apa itu stack? Stack itu adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip LIFO, first in first out. Jadi elemen yang terakhir masuk akan menjadi elemen yang pertama keluar. Kalau diibaratkan tuh seperti tumpukan piring ya. Misal kita numpuk 5 piring, 1, 2, 3, 4, 5. Yang kita ambil tuh pasti tumpukan yang paling atasnya lah, atau tumpukan terakhir ya. Dan karakteristik stack. Karakteristik stack seperti tadi ya, LIFO, last in first out. Terus operasinya tuh cuma bisa dilakukan di satu ujung, jadi cuma bisa dilakukan di ujung pertama aja, ujung awal atau di atas lah. Itu disebutnya makanya, atau di atas makanya disebut top. Dan dua operasi utama dalam stack itu ada push, nambah data. Kalau diibaratkan tadi itu seperti kita menambah tumpukan piring, dan pop, hapus data atau mengambil tumpukan piringnya. Jadi bagaimana stack direpresentasikan dalam memori? Stack cara representasinya bisa dalam dua cara. Bisa pakai array, jadi ukuran datanya tuh statik, datanya tetap, operasinya dilakukan pada indeks terakhir di top itu, jadi yang data yang diambil tuh yang atas. Dan kalau stacknya penuh tidak bisa menambah elemen lagi. Jadi misal kita define atau kita set datanya 10, sudah maksimal elemen yang bisa dimasukkan itu cuma 10, tidak bisa masukkan elemen ke 11, 12, jadi maksimalnya 10. Jadi ukuran elemennya tuh tergantung berapa elemen yang kita definisikan dan tidak bisa lebih dari itu. Dan yang kedua ada menggunakan linked list. Linked list ini datanya dinamis ya, karena terhubungnya ke pointer. Jadi gak ada batasan buat ukuran elemennya, mau berapa aja, batasannya itu cuma memori komputer. Dan operasi dasar pada stack itu kurang lebih ada 5 ya yang sering digunakan tuh. Pertama ada push, itu menambahkan elemen. Lalu pop, menghapus elemen. Dan kita pick, itu melihat elemen teratas gitu. Jadi kalau di layar tuh lihat elemen yang paling kanan lah. isEmpty ini tuh pengecekan untuk stack yang kosong, dan isFull tuh prosedur pengecekan bila stack penuh lah. Atau simple, atau mungkin kalau di bahasanya tuh isEmpty itu stack underflow ya, sedangkan isFull itu stack overflow. Oke, kita masuk ke kode programnya yang array dulu. Di array itu ditandain dengan ini nih, max size. Jadi kita definisikan dulu max size nya berapa, bisa berapa aja, misal 1, 2, 3, saya 5 aja lah, terlalu kecil dan gak terlalu besar. Atau selain pakai define ini bisa dipakai cara penulisan lain, pakai konstanta di const set tipe datanya tadi integer, max size sama dengan 5. Jadi bisa pakai define, bisa pakai const, bebas. Di pertama kita set dulu topnya nih, jadi -1. Kenapa -1? Karena indeks array itu mulainya dari array itu jalan pakai indeks ya, dan indeksnya tuh mulainya dari 0. Jadi si function ini tuh fungsinya apa ya, sebagai konstruktor aja sih, atau penanda lah. Kalau si array itu sebelum diisi bener-bener kosong aja. Dan ini isEmpty, ini tuh sebagai validasi atau pengecekan
untuk stuck underflow atau stuck yang kosong. Ini spoolnya kebalikannya, kalau stucknya penuh atau bahasanya tuh stuck overflow ya. Kita masuk ke function pertama ya, push atau input data lah. Kita validasi dulu pakai si is full tadi. Kalau si stucknya tuh belum penuh, maka si topnya ini akan terisi lagi, terisinya ke belakang ya, karena tadi itu repo last in out first itu, last in first out. Lalu operasi kedua tuh ada pop itu menghapus stuck paling atas. Jadi kita tinggal set aja topnya jadi min. Kenapa min? Jadi biar si index array-nya tuh nyari indeks paling belakang. Misalnya sini kan saya definisikannya tuh 5 ya, berarti kalau penuh indeksnya tuh mulai dari 0 ke 4. Jadi dimulai dari yang paling besar dulu, misal dari 4 berarti, dan 4, 3, 2, dan yang dicari itu yang paling kecilnya ya, yang paling awalnya. Jadi si 4, 3, 2, dan 1 tuh diabaikan lah, dan si indeks ke 0 tuh ditunjuk dan dihapus oleh pop ini. Lalu ada pick ini untuk mencari topnya ya, mencari topnya atau stuck teratas ya. Dan ada display ini tuh panggilnya pakai looping. Ini kita panggil aja stacknya. Ini datanya masih kosong ya. Kita coba pop, kita bisa stuck underflow. Kita push data, kita isi full aja, misal isi berurutan 1 sampai 5. Nah, bisa terlihat tadi saya masukkan berurutan ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan yang terdata atau tersimpan di stack itu jadi 5, 4, 3, 2, 1 karena karakteristiknya tadi itu default apa tuh, last in first out itu ya. Jadi yang terakhir di input bakal keluar di bagian pertama. Kita pop elemen kelima ya, 5-nya terhapus karena yang bisa dihapus itu yang pertama ya. Kita pick 3, yang teratasnya itu tadi 4 ya, tuh prosedur jalan, dan ini hasil akhirnya 5 untuk keluar. Lalu kita masuk ke yang link list ya. Ini gak beda jauh sih sebetulnya, cuma di link list ini tidak ada define atau const. Ini tuh tadi kita definisikan dulu ya ukuran stacknya, bisa pakai konstanta atau pakai define. Kalau di link list ini gak perlu, karena link list tuh pakai node ya, atau elemen pointer. Jadi kita set node pointernya, dan si node nya kita arahin ke top, si topnya kita jadi node lah. Dan kalau di array itu topnya ngikutin indeks, jadi min 1 ya. Kalau pakai link list itu topnya kita rubah jadi 0 atau 0 pointer bisa. Sisanya mirip-mirip, cuma beda teknik aja. Kita jalankan juga yang ini. Jadi sebetulnya kalau hasil runningnya itu sama persis ya.
Oh iya, satu lagi, kalau yang ini tuh di bagian pushnya, kalau tadi tuh kan mentok ya, kita define 5, yang bisa diisiin ke stacknya tuh cuma 5. Kalau pakai link list ini atau pakai pointer ini bebas, dinamis lah, mau berapa aja bisa asal memori komputernya cukup ya, sisanya sama. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.